Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah menyempatkan untuk tugas PKG dari P1 ya, RTL 2 berarti ini. RTL 2 tentang rencana tindak lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan dodgeball, sport edukasi model atau SEM. Dodgeball ini permainan bola beracun yang diadaptasi dari permainan kucing babet serta digabung dengan bola tangan permainan. Jadi sebetulnya ini disebut baru tidak, jadi modifikasi dari permainan bola tangan. Nah, kalau untuk sport education model ini ini baru ya, model pembelajaran baru yang menerangkan si anak itu biar aktif, terus jadi si anak ini nantinya mereka berperan aktif secara keseluruhan dalam pembelajaran olahraga maupun pembelajaran di kelas. Jadi anak di sini dituntut untuk mereka belajarnya mandiri. Jadi kita sebagai guru itu cuma menjadi fasilitator. Oke, lanjut ya. Latar belakang di sini permainan tradisional. Jadi dodgeball itu atau bola beracun itu termasuk ke permainan tradisional yang memiliki peran penting dalam membantu perkembangan anak, terutama dalam aspek fisik, sosial, dan emosional. Permainan tradisional seperti bola beracun dapat meningkatkan keterampilan kerjasama anak usia sekolah dasar. Jadi mereka dituntut untuk bekerja sama dalam permainan ini. Selanjutnya, permainan ini melibatkan berbagai elemen yang mendukung pengembangan kerjasama seperti komunikasi efektif, kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan menunjukkan empati serta dukungan terhadap rekan satu tim. Jadi tetap ya yang tadi disebutkan itu. Jadi mereka itu bagaimana menjalin kerjasama satu tim. Jadi tidak ada lagi kayak masing-masing ya, kayak masing-masing lagi gitu. Jadi sistem penilaian juga mungkin, kalau untuk sistem penilaiannya atau sistem nilai untuk anaknya itu bisa berupa mandiri maupun secara kelompok. Selanjutnya, untuk SEM di sini memiliki tujuan untuk mendidik peserta didik menjadi pemain dalam arti sesungguhnya, serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan pengetahuan, serta antusias. Model sport education menawarkan metode pembelajaran yang lebih lengkap, serta model SEM ini menunjukkan bahwa peserta didik dapat berperan aktif terutama dalam aspek fisik, sosial, dan emosional. Nah, jadi di sini anak-anak dituntut jadi kayak, makanya kenapa saya memilih permainan bola beracun ini. Jadi mereka dituntut untuk kayak sistem pertandingan. Jadi di sana ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, seksi-seksinya. Mereka terlibat semua. Misalkan anak yang tidak mau berolahraga, si anak ini nanti dijadikan untuk apa? Jadi semua berperan aktif dalam kegiatan olahraga. Jadi yang enggak olahraga biasanya suka diam. Di sini dengan model SEM ini, anak yang tidak berkecimpung atau yang anak yang
biasanya kayak sepak bola, dah aku mah tuh bisa main sepak bola. Nah, anak yang tidak bisa ini kita perankan bisa menjadi manajer atau pelatih atau jadi tim kesehatannya atau jadi apa. Jadi mereka berperan aktif ya, seolah-olah misalkan kayak ada anak yang luka, ya pura-puranya untuk menjadi seorang kesehatannya atau P3K-nya, jadi diobati. Jadi manajernya ketika ada yang pertandingan sepak bola, dia seolah-olah sebagai pelatih. Seperti kayak gini. Nah, jadi model SEM ini si anak itu dituntut tidak dalam aspek fisik saja, sosial dan emosional. Jadi mereka dituntut untuk keseluruhan. Jadi berperan aktif dalam kegiatan olahraga. Nah, selanjutnya ada banyak manfaat dari permainan tradisional ini, supaya mereka mampu belajar untuk bekerja sama yang tadi sudah dijelaskan, berbagi peran, bisa tadi yang sudah dijelaskan kayak menjadi manajer, menjadi P3K-nya, menjadi yang promosi. Kalau pertandingan itu si anak itu misalnya, ayo ikut pertandingan sepak bola, ayo ikut pertandingan bola beracun, ya marketing bisa seperti marketingnya, terus dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, permainan ini juga mengajarkan nilai-nilai sportivitas, kesabaran dan kemampuan untuk menerima kekalahan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitiannya dan fokus pada analisis literatur yang relevan dan cakupan pembahasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan bola beracun efektif dalam meningkatkan kemampuan kerjasama anak usia sekolah dasar. Permainan ini digunakan sebagai alat untuk mengasah kerjasama pada anak usia sekolah dasar dan memiliki implikasi praktis dalam lingkungan pendidikan. Nah, ini latar belakang dari permainan bola beracun dengan menggunakan metode SEM, Sport Education Model. Nah, selanjutnya tujuan. Apa sih tujuan dalam permainan bola beracun ini? Jadi ketika peserta didik menjadi pemimpin dalam proses belajarnya, mereka memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapat, memilih caranya belajar dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Nah, jadi model SEM ini mereka itu bisa memilih. Jadi secara suaranya kayak misalkan saya memberikan sekarang pembelajaran tenis meja. Jadi anak itu kalau disebut bisa memilih tidak mau dengan tenis meja, mereka ingin memilih saya mah pingin sepak bola, saya pingin bola voli, saya pingin basket. Nanti peran guru di sini atau guru olahraganya mereka menjadi menjadi kepemilikannya. Jadi tetap keputusan ada di guru, tapi si anak itu menyuarakan pendapatnya. Jadi nanti ketika pendapatnya yang banyak ingin sepak bola, mungkin kita melakukan kegiatan sepak bola. Terus hal ini memungkinkan mereka mengembangkan kapasitas diri sebagai pemilik belajarnya sendiri. Jadi ketika anak sudah memilih pembelajaran yang dia sukai, mungkin untuk rasa ingin belajarnya menjadi meningkat. Jadi karena saya sudah memilih pelajaran ini, saya sudah memilih materi ini, jadi saya harus benar-benar belajarnya. Jadi bagusnya metode SEM ini, jadi anak itu aktif dalam segala hal. Pendekatan Sport Education Model dirasa mampu mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan. Suara itu yang tadi, yang anak-anak menyuarakan pendapatnya. Pilihannya itu mereka pingin pembelajaran apa, dan kepemilikan. Nah,
Tujuan dalam program yang saya lakukan di sini yaitu meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru dan peserta didik, memberikan kesempatan peserta didik bertanya dan berdiskusi. Nah, ini masuknya ke yang suara ya. Untuk meningkatkan keterampilan ini masuknya ke suara karena guru dan peserta didik itu berdiskusi kayak pengennya apa, terus kegiatan pembelajaran kayak gimana, itu ke suara. Terus memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis, memberikan kesempatan untuk mengelola pengaturan kegiatan. Nah, ini untuk masuknya ke pilihan. Nah, pilihan dalam pertandingan apa yang mau dipertandingkan, seperti itu. Terus memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik tentang ketahanan fisik dan ketahanan mental, memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan. Nah, ini masuknya ke kepemilikan. Capaian, langkah, dan hasil yang diinginkan. Capaiannya meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi. Perangkat dihidupkan. Model Google sedang mencari tantang. Meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru dan peserta didiknya, masuknya ke suara. Siswa mampu melakukan diskusi dalam perencanaan program dan membentuk struktur kepengurusan dalam permainan dodgeball. Nah, ini yang tadi yang sudah disampaikan. Jadi anak di sini itu membuat sebuah struktur kepengurusan dalam sebuah pertandingan. Jadi anak itu bukan guru saja yang mengatur dalam semua pertandingan, tapi di sini mencoba anak untuk mengatur seluruhnya, mulai dari kegiatannya, konsumsinya, dan sebagainya. Terus memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis. Nah, ini pilihan. Siswa memiliki keleluasaan dalam memilih peran yang akan dijadikan dalam permainan dodgeball. Selanjutnya memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik tentang ketahanan fisik dan ketangguhan mental. Kepemilikan siswa memiliki kesempatan untuk memilih gaya yang akan diikuti dalam perlombaan permainan dodgeball atau bola beracun. Nah, langkah-langkahnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat draft pertanyaan pemantik untuk menghadirkan suasana diskusi antar peserta didik. Nah, ini tugas guru olahraga atau guru kelas, membuat sebuah pertanyaan pemantik agar ketika diskusi anak menjadi lebih aktif. Biasanya ada pertanyaan pemantik seperti misalkan, apa yang kalian bisa lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini, seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk membangun keaktifan pembelajaran. Atau misalkan contohnya ketika mau belajar itu si anak itu ditanya, kemarin kita pembelajaran apa? Boleh refleksi pembelajaran kayak kemarin, boleh siapa yang bisa menerangkan tentang pembelajaran sepak bola? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bola basket? Nah, itu semacam pertanyaan pemantik. Dan seterusnya membuat struktur kepanitiaan pada perencanaan program. Nah, ini masuknya ke organisasi. Terus membuat daftar perlombaan dan diatur perlombaannya dengan jelas, dapat diikuti oleh seluruh peserta lomba, dalam hal ini seluruh kelas. Nah, untuk ini saya mencoba dalam perlombaan dodgeball ini mengambil seluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk kelas 6
mungkin 10 orang mereka menjadi belajar menjadi panitia kegiatan perlombaan, seluruhnya menjadi peserta. Kayak perlombaannya saya mengambil per fase, jadi kelas 1 sama kelas 2 mereka dicampur, terus kelas 3 sama kelas 4 itu fase B mereka campur, jadi tidak per kelas. Terus fase C kelas 5 sama kelas 6 itu juga dicampur, dan tidak ada adil gender ya, atau tidak ada perempuan, laki-laki. Jadi untuk metode SEM ini semua sama, semua harus berperan aktif. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Yang pertama, program sekolah yang dilakukan merupakan program kokurikuler sekolah sebagai penguatan dari intrakurikuler. Nah, untuk kokurikuler ini lebih umum dari ekstrakurikuler. Ya, kalau ekstrakurikuler, intrakurikuler itu mereka beda gitu ya dari kokurikuler. Jadi kokurikuler ini lebih umum lagi. Kokurikuler ini kayak misalkan sebuah pertandingan, kayak membuat sebuah pertandingan. Kalau ekstrakurikuler itu kayak kegiatan sekolah. Nah, selanjutnya yang terlibat dalam yang kedua, program ini akan dilaksanakan pada kurun waktu 2 pekan. 1 pekannya untuk perencanaan dan 1 pekannya lagi untuk pelaksanaan. Yang ketiganya, yang terlibat dalam program ini adalah 1 kepala sekolah, kasih kesiswaan, guru olahraga. Nah, ini masuknya ke aset manusia ya, ke aset manusia. Terus panitia SEM atau Sport Education Model itu kelas 6 sebanyak 10 orang. Peserta lomba mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Perwakilan forum dewan kelas sebagai manajer tim dalam perlombaan, serta operator sekolah sebagai seksi publikasi. Kemudian komunitas KBS sebagai pemberi umpan balik. Yang keempatnya, tempat pelaksanaan itu di lapang sekolah, tetap di lapangan kita sendiri. Tempat perencanaannya itu di ruang kelas, dan tempat sosialisasi KBS di ruang guru. Peralatan yang diperlukan, yang pertama itu kamera, mau kamera HP atau kamera SLR, mikrofon, speaker aktif, screen project atau PC dan laptop. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dari pemetaan aset yang sudah saya lakukan, saya memiliki kapasitas baik dalam melaksanakan program ini dengan aset yang dimiliki sebagai berikut. Aset manusianya itu kayak yang tadi, kayak kepala sekolah, komite, siswa, itu masuknya ke aset. Nah, kalau untuk aset fisiknya berupa lapangan dan peralatan. Aset fisik itu berupa lapangan atau peralatan yang digunakan untuk nanti ketika perlombaan. Aset finansialnya, nah untuk aset finansialnya ini berupa dari uang bos atau uang infak atau uang iuran atau uang pendaftaran. Nah, kalau aset sosialnya ini biasanya grup WA kelas atau grup kombel sekolah ataupun media sosial, Facebook, IG, TikTok. Nah, ini masuknya ke aset sosial yang untuk dibikin promosi. Selanjutnya, rencana evaluasi. Proses perencanaannya membuat format observasi, diskusi, dan diseminasi. Yang keduanya, proses pelaksanaan, membuat rubrik umpan balik untuk seluruh peserta yang terlibat. Yang ketiganya, metode yang digunakan, observasi, diskusi, wawancara, umpan balik, dan refleksi. Kemungkinan tantangan. Kalau untuk kemungkinan tantangan di sini, tantangannya mungkin nanti dari segi waktu atau antusias pesertanya kurang, serta kesenjangan usia dengan sesama rekan kerja, kurangnya dukungan dari komunitas belajar sekolah. Ini
kemungkinan ya, bukan tantangannya, tapi kemungkinan tantangan yang saya hadapi selama melaksanakan kegiatan SEM ini. Nah, ada kata-kata mutiara atau kata-kata question. Olahraga bukan hanya masalah fisik, tetapi juga tentang mental dan emosional yang kuat. Hadapilah tantangan dengan semangat juara, maka kamu akan selalu mencapai hasil yang diinginkan. Terima kasih. Nah, untuk contohnya, ini contoh dalam permainan ini mah kita masuknya ke Jadi bola beracun. bola beracun. Bola beracun ini Bu, jadi sebuah permainan yang diadaptasi dari kucing babet. Jadi ya, kalau pernah melihat film Upin Ipin, ada di situ permainan bola beracun. Si permainan itu dikembangkan lagi ke dalam sebuah pertandingan. Beracun itu maksudnya Mematikan, ya, bolanya mematikan. Jadi sistemnya itu kan, kalau kucing babet seluruh lapangan itu lari kemana-mana. Nah, kalau untuk di pertandingannya kita bisa memakai lapangan tenis lapang atau lapang voli bisa. Lapangannya juga sama dengan yang lain. Sama. Beda. Lapangannya pakai lapang tenis meja biasa. Ada ukurannya. Nah, ini contohnya. Masih permainan yang lain lah. Iya gitu. Nah, makanya kemarin itu nyoba kelas 4, kelas 5 sama kelas 6 untuk permainan bola beracun ini. Nah, lewat batasnya ada pembatas itu. ada Bu. Jadi pembatasnya itu, yang bola itu. oke. Ya, batasnya yang tengah ini Bu. Jadi mereka ngelemparnya tidak boleh melebihi batas yang kuning. Tidak melebihi batas yang kuning. Jadi semua pemain itu ada di area paling belakang. Nah, kalau ini kan bolanya itu satu tim itu dikasih jatah 3 bola. Nah, kalau yang Iki mainkan itu udah dimodifikasi, jadi cuma 1 bola. Bolanya berapa? Berat bolanya bola-bola kayak bola kasih apa? bukan Bu. Bola bakar. Nah, makanya mirip diadaptasi dari bola tangan, jadi ukuran kayak bola tangan, bola bakar gitu. Jadi ketika pemain yang kena, nah kan ini kalau kena itu area badan dari pinggang ke kepala itu, kalau kena badan itu mati, mereka keluar, berada di samping, berada di belakang. Kalau mati, kalau kena bola itu. Ya, kalau kena bola mereka keluar sampai nanti tersisa 1 ataupun habis. Nah, itu nanti yang timnya masih ada pemain itu dinyatakan pemenangnya. Dan pemainnya juga kalau Iki modifikasi itu 7 pemain, 1 perempuan. 1 perempuan itu harus main kalau untuk itu. Jadi satu grup ini ya, 1 tim ini ada 7 yang main. 1 perempuan yang satu. Itu keharusan 1 tim. Iya. Enggak juga sih Bu. Boleh mau 7-7-nya boleh, tapi makanya pakai sistem SEM ini jadi biar keadilan gender. Jadi tidak ada kamu mah perempuan, kamu tidak boleh main ini karena ini permainan laki-laki, tidak, karena untuk ya sama aja. Kayak gini. Kalau bola bakar kan keras ya. Ya. Sifatnya. Kalau ini sebenarnya bolanya kayak bola
apa sih, bola karet kayak bola bayi gitu Bu, yang dipukul nggak ini Jadi mantul. jadi mantul. Terus yang kalau iki modifikasi lagi kan, kalau ini kaki ke bawah itu nggak kena, jadi kan kalau misal nggak mati. Ya, Kalau dipikir lagi kan takutnya bola dilempar kan, kalau anak jahil mah tendang kayak gitu, makanya dimodifikasi ya, dimodifikasi kaki, badan, kepala itu kalau kena mati atau keluar, cuman bagian area tangan yang tidak mati Bu. Jadi ketika dilempar boleh ditahan pakai tangan, asal ketika bolanya udah kena sama tangan terus mantul ke badan tetap mati, dimodifikasinya gitu. Di lapangannya persegi panjang dengan ukurannya lupa, iki juga ukurannya berapa. Ini untuk permainan bola beracun ini atau dodgeball ini masih baru Bu. Nah, Iki juga tahu permainan ini tuh ketika kemarin pelatihan di Bogor itu, sama mengadakan suatu pertandingan, tim Iki juga yang main, ternyata seru gitu, makanya diaplikasikan ke SD bisa apa enggak. Nah, ternyata 3 kelas itu ya antusias, lebih semangat gitu. Ya 6 Bu, ditambah yang perempuan 1. Ini mirip ke lapangan poli. Ya. Oh, ini kena keluar. Nah, kalau ini pakai bola karet biasanya Bu. Bola karet yang ketika mantul jadi apa, ketika kena bawah mantul gitu. Nah. Oke, mungkin pemaparan tentang RTL atau tugas RTL 2 ini saya kumpulkan. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak yang telah mengikuti kegiatan diseminasi atau perencanaan perencanaan pembelajaran ya, tindak lanjut ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga nanti di kantor